Get down! Estabilisot Gedung Portico, sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam pengambilan dan pengiriman uang tunai di seluruh Los Angeles dengan skala besar. Yang jelas bukan sekelas JNE, Tiki, Secepat, atau yang lainnya. Bukan, melainkan klien mereka adalah departemen store retail, apotek ganja, berangkas tunai, kasino, bank swasta yang setiap minggunya ratusan juta dolar harus berpindah tempat dengan menggunakan 12 unit truk lapis baja yang dilengkapi para petugas bersenjata profesional. Perkenalkan, dia adalah tetangga sekaligus guru akting terbaik saya, Wak Jason Statham, yang berperan sebagai Edge, calon petugas baru yang sedang ngamprah pada Melan melalui interview seorang HRD bernama Terry. Iya Jalmina. Edge menyodorkan sebuah referensi experience atau pengalaman kerja bahwa dia pernah bekerja di salah satu perusahaan terkemuka bernama Orange Delta Security yang belum lama ini dikabarkan bangkrut. Delta Security was impressive. That was a good company. We're not federal. Terry juga memberikan informasi bahwa belum lama ini beberapa dari penjaganya telah menjadi korban sebuah tragedi saat bertugas, dan sampai sekarang para penjahit itu masih gentayangan. Dari itu, perusahaan ini menerapkan disiplin ekstra ketat. That's why we've upped our game. 60 hours of firearms. Setelah selesai interview, Edge didatangi seorang senior dia bernama Bullet untuk memandu pelatihan tes berikutnya, seperti mengendarai mobil, tes kebugaran, dan latihan menembak sebagai syarat utamanya untuk diterima di perusahaan ini. Dari semua tes yang sudah dijalani, rupanya Edge hampir saja tidak mencapai target angka prestasi yang diharapkan, sehingga tidak bisa masuk di tim Formula 1 atau tim khusus. Baru kali ini guru saya gagal, heran. Apakah ini hanya trik belaka? Entahlah, lanjut. I introduce H. No, she'll do. Name is H. Edge yang sudah resmi diterima sebagai petugas saat itu juga langsung dibekali sebuah senjata untuk menjalankan tugas pertamanya. Deb yang merasa senior terus memperhatikan sikap Edge yang terkesan tidak punya skill apa-apa, sehingga meragukan dan terus meremehkannya. Edge dan Deb mulai mendapatkan masalah terdengar langsung dari sebuah HT seruan ancaman bahwa si Bullet telah disandra dan mereka meminta untuk mengikuti perintahnya. I'm getting back. Reconsider! That's why they have the fucking policy! Boy, I said throw the money in the fucking flatbed. Rupanya, dalam kondisi darurat seperti ini, Edge masih terlihat santai menyimak ocehan para pembegal yang sudah berada di depannya, memerintahkan agar segera memindahkan uang di dalam truk tersebut. Pada lemparan berikutnya, sengaja Edge menjatuhkan tas berisi uang tersebut keluar dari bak mobil. Tindakan ini spontan membuat para pembegal emosi dan seketika itu salah seorang dari mereka keluar dari mobilnya. Maka momen inilah yang tepat bagi Edge untuk melepaskan tembakan pertamanya. Sorry, pal. Maka terjadilah baku tembak dengan kawanan pembegal itu, sementara Bullet dan si Deb ketar-ketir melihat kejadian ini. Dengan berjalan santai, si Uwa terus mengejar bandit yang tinggal satu ekor lagi masuk ke dalam sebuah gedung dan dia... Who you work for? Suck your own dick. Si Deb dan si Bullet tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dianggap calei dan cenderung tidak punya kemampuan apa-apa karena masih tahap training sebagai pekerja baru. Tapi kini mereka mulai sadar siapa orang yang sedang dihadapinya. Dari gerak-geriknya, seperti ada yang sedang dia cari, sehingga membuka topeng mereka satu persatu. He saved his partner's life. Kejadian ini membuat geger seluruh departemen sehingga S terus diinterogasi dengan berbagai pertanyaan menyangkut kejadian tersebut.
Karena di dalam situasi darurat seperti itu, tiba-tiba Edge bisa menembak dengan jitu tepat sasaran hingga melumpuhkan 6 pembegal dan menyelamatkan 2 rekannya tanpa ada cacat atau goresan sedikit pun. Jelas hal ini membuat para staf Portico heran maksudnya, karena saat tes latihan menembak cuma dapat nilai rata-rata dan nyaris dinyatakan tidak lulus. Ada apakah gerangan dengan si botak ini? Barely even passed. Scores were decidedly average. You hired me to do a job. Did a job. Beberapa bulan kemudian, Edge mendapatkan tugas berikutnya mengantarkan uang didampingi si bulat yang mulai agak sensi setelah kejadian itu. Tiba-tiba, suara tembakan mengarah ke arah truk yang ditumpanginya. Lalu salah seorang dari mereka langsung memblok seluruh kaca dan melemparkan asap ke dalam mobil tersebut. Seketika itu, si bulat panik lalu dengan cepat meminta bantuan polisi untuk mengamankan aksi kejahatan ini. Gamma to base. We have a code red. Dengan sorot mata tajam, Edge keluar dari pintu belakang memandang seorang perampok yang tengah menodongkan senjata ke arahnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba, mereka pergi begitu saja tanpa mengambil uang sepeser pun dari truk tersebut. Aneh. Kejadian ini membuat si bulat yang tengah ngadeprok di aspal kembali menimbulkan pertanyaan baru. Begitupun dengan Terry dan Big Boss dari Portico itu sendiri. Si Terry malah berpendapat bahwa si Edge ini adalah seorang psikopat. I'm starting to think he's a psychopath. Why are you so cynical? No, Dougie, I don't. That's why I pay for you to go to good schools. Adegan akan berfokus ke sebuah peristiwa yang terjadi 5 bulan silam, yang dimana pada saat itu Edge sedang bersama anaknya yang bernama Doggy, bukan Gogok, melainkan dia adalah anak tersayang satu-satunya tengah menikmati liburan kuliahnya. Tak lama, masuk sebuah panggilan darurat dari rekan kerjanya yang bernama Uncle Mutu, menyampaikan informasi bahwa ada sebuah tugas dari bosnya yang harus ditangani Edge. Dengan rasa kehel karena sudah mengganggu liburan bersama anaknya, dan berhubung pekerjaan ini tidak berbahaya seperti yang dikatakan Uncle Mutu, maka Edge menyetujui tawaran itu sambil kuku lutut mencari makanan untuk anaknya. You know Dougie's over here on holiday, and it's the only time I get to see him. And there's no danger to it at all. You can stand back. Dougie, coach. Tibalah di sebuah lokasi yang tak jauh dari tempat makanan yang Edge pesan, yang dimana area tersebut sedang diawasi si Uncle Mutu dari jauh. Keep the doors locked. Don't go anywhere. Burritos, please, sir. Go ahead, mate. Selang beberapa menit kemudian, keluarlah truk lapis baja yang menjadi target utamanya. Seperti si Uncle Mutu janjikan, tugas Edge tiada lain dan tiada bukan cuma sekedar memastikan kemana arah truk itu perginya. Namun apa yang terjadi? Rupanya area tersebut sudah dikuasai para pembegal yang sudah dari tadi berkeliaran menyamar sebagai pekerja jalanan. Sehingga truk lapis baja itu dihadang oleh kawanan pembegal dengan menggunakan mobil coran pasir. Doggy yang berada di dalam mobil tersebut spontan kaget lalu mencoba menghubungi ayahnya yang masih berkomunikasi dengan si Uncle Mutu. Tapi sayang sekali si pembegal itu memaksa lebih dulu menyuruhnya keluar dari mobil itu. Right now. There you go. To the fucking ground. Dan ya, saat si Edge kembali, seketika itu langsung dikagetkan dengan suara tembakan yang membuat pandangannya tertuju langsung ke arah si Doggy yang sudah ngadeprok di berendel senjata laras panjang. Dengan berusaha keras, berlari berusaha menyelamatkan putranya, tapi sayang sekali, tembakan itu lebih cepat bersarang ke tubuhnya hingga Edge pun harus terbaring lemas. Okay. What the fuck did you just do? I said the fuck. 3 minggu berikutnya, Edge yang mengalami masa kritis perlahan mulai siuman dalam kondisi tak sadarkan diri apa yang sudah terjadi. You were in an accident. You were shot at. Try not to move too quickly. No, son. Peristiwa ini membuatnya sangat menyakitkan karena harus kehilangan Doggy, anak satu-satunya yang paling berharga dalam hidupnya. Dia hanya bisa pasrah di tengah ocehan rasa kecewa dari istrinya yang terus ditunjukkan bahwa ini adalah sebuah kesalahannya. You killed our son.
You have nothing to say. Hari berikutnya, Edge menemui atasannya yang dimana dia sendiri yang telah memerintahkan tugas tersebut untuk mencari tahu siapa dalang dibalik peristiwa itu. Tapi bosnya hanya memberikan secari kertas dengan daftar nama-nama secara gambaran saja, tetapi tidak mengetahui secara konkret pelaku yang terlibat di dalam insiden itu. Here's a shit list. Knock yourself out. Floor is yours. I can do it in 2 weeks. Sebagai bawahannya, membuat si Uncle Mutu, si badut, si Brandon tegang, merasa bersalah dan takut menghadapi Edge sebagai bosnya yang kini sedang merasakan dendam juga kepedihan mendalam atas kematian anaknya. Retain your dignity. It wasn't your fault. I need to know who pulled the trigger. Seketika itu, Edge meminta kepada ketiga anak buahnya ini untuk mengumpulkan semua para bajingan yang beredar di kota tersebut demi mendapatkan wajah si pembunuh anaknya. And we'll do anything to find who's responsible. Berbagai cara serta usaha keras dilakukan oleh ketiga anak buahnya ini, hingga jutaan dolar uang pun telah dihabiskan untuk mendapati si pelaku, tapi hasilnya tidak membuahkan apapun. Lalu meninggalkannya dan memilih untuk mengambil dengan caranya sendiri. Salah satunya yaitu dengan menyamar menjadi petugas Portico yang sekarang ini ia jalani. Sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah gembong mafia dengan wajah-wajah bengis sedang mengadakan pertemuan atau semacam reuni dengan berbagai cerita serta keluh kesah karena sekian lama mereka ini tidak mendapatkan job menggarong dari ketuanya, sebut saja si Bokir. Bisa kita perhatikan muka orang ini, dia bernama Juna. Dia bukan Sep, melainkan orang yang telah melakukan penembakan terhadap Edge dan anaknya pada saat itu. Bisa kita pastikan bahwa kelompok inilah yang sering melakukan perampokan mobil di jalanan, termasuk kasus pembegalan berikut penembakan yang terjadi 5 bulan silam. I know it is my birthday. Rupanya, pertemuan ini si Bokir sengaja adakan demi menyambut ulang tahunnya. Juga ingin memberikan surprise hadiah istimewa bagi timnya berupa proyek besar dengan nilai yang sangat fantastis yang berbeda hasilnya dengan proyek-proyek sebelumnya. Dia menjelaskan jika berhasil dalam misi tersebut, maka dipastikan dana pensiun mereka akan terjamin, bukan hanya kebutuhan keluarganya saja, malah bisa menjamin kehidupan anak cucunya di masa mendatang, yaitu merampok sebuah depo Black Friday alias tempat pengambilan dan pengiriman uang yang diperuntukkan sebagai anggaran belanja orang Amerika berskala besar. The depot. Black Friday. North of 150 million. Si Bokir juga menjelaskan bahwa proyek ini akan menjadi akhir dari pekerjaan mereka selama hidupnya. Tapi selain hasilnya besar, maka resiko yang harus ditanggungnya pun akan besar juga, ungkap si Bokir bari calangap. The bigger the reward, the bigger the risk. Sisi lain, si Terry yang sedang mengadakan apel pagi demi menghadapi Black Friday menegaskan kepada timnya untuk merapatkan lagi barisan dan bekerja ekstra ketat penuh waspada. Karena di momen Black Friday ini orang Amerika akan membelanjakan uangnya secara jor-joran, jadi dipastikan bakal ada lonjakan keluar masuk uang secara signifikan dari biasanya. Mengingat situasinya mulai paciwe karena seringnya terjadi insiden perampokan khususnya terhadap truk Portico, maka si Ua dan si Bulet bersikap lebih waspada lagi, takut terjadi perampokan susulan. Pakai susulan segala. Dari peristiwa perampokan yang terjadi, melihat sikap si Bulet yang tadinya lemah lembut dan ramah tamah terhadap si Ua, seketika saja ulahnya berubah kaku seperti kanebo kering, sering was-was dan penuh curiga. I tell them which trucks to hit. I helped them get into the cash truck game. Secondly, I have to tell you they will kill you if you don't. You get me? You with me now? Continue. Rupanya benar saja bahwa selama ini dia telah kong kali kong dan menjalani sebagai informan kepada seorang temannya yang menjadi dedengkot kawanan perampok. Edan. Pantesan setiap kejadian pasti dia duluan yang disandra. Rupanya dia sedang acting. Why do you need me? We need something supersized. Maka di hari ini juga si Bulet dan tim begalnya akan kembali mengadakan operasi besar-besaran dan menyarankan kepada si Ua untuk mengikuti perintahnya saat insiden tiba.
Mendengar pernyataan itu, si Uwa bukannya gemper atau takut, melainkan merasa girang, tenang, dengan wajah penuh dendam karena apa yang dia cari selama ini mulai terlihat jelas. Berharap satu persatu para penjahit itu akan keluar menunjukkan wajah mereka tanpa harus melakukan audisi terlebih dahulu, seperti si Uncle Mutu adakan. We're on. ETA 2 minutes. Covers. Maka dengan cepat, truk lapis baja parkir di sebuah gudang yang langsung disambut 4 dari perampok itu mengikat si Uwa dan memindahkan sejumlah uang ke dalam mobilnya dan mereka masuk ke dalam truk tersebut. You'll see tomorrow. Tanpa menunggu lama, saat mereka sudah berada di area portiko, tiba-tiba 2 orang petugas langsung mengadakan reaksi dan mengarahkan senjata laras panjangnya. Maka terjadilah genjotan senjata antara perampok dan para petugas. What the fuck is going on? Behave yourself. Nobody fucking move. Number 3, what's going on? Bob, open the gate or they're gonna fucking kill me. Bullet, get down! Di saat para penjahit itu sedang memindahkan uang ke dalam mobilnya, dengan cepat si Uwa yang tengah ngadeprok langsung menyerang 1 ekor perampok yang berada di dekatnya. Maka di momen inilah si Uwa tidak lagi fokus mikirin duit, tapi lebih fokus untuk memburu para penjahat yang sudah nampak di depan mata. Lebok ya. Dengan memakai kostum penyamaran, sehingga bisa lebih mudah lagi untuk mendeteksi wajah-wajah para bajingan itu, dan tanpa banyak jigong, dengan sangat murka menghabisinya. Yang ditaksirkan operasi ini akan berjalan mulus, ternyata semuanya di luar nalar, hingga sang pengkhianat pun turun tangan untuk menghabisi rekannya sendiri, Edan. Saat penjahit yang sisa 3 ekor itu mau melarikan diri, kemudian muncullah si Uwa mengarahkan laras panjangnya lalu menderedet hingga 2 orang penjahit berikutnya harus modar di tempat. Namun tiba-tiba, apa yang terjadi? Ya, rupanya si pengkhianat telah memperhatikan dari jauh sehingga si Uwa yang masih memburu 1 ekor bajingan lagi harus tumbang dari tangan si Bulet. Para penjahit yang masih hidup segera melarikan diri dengan membawa sejumlah uang bersama si pengkhianat yang tengah dalam pengejaran tim SWAT di sekitarnya. Apapun jenis makhluknya, kalau sudah dihadapkan dengan duit, maka seketika itu akan dibutakan matanya. Dari itu, persahabatan antar begal pun harus kandas seperti yang dialami si Bokir dan si Juna. Where's the Sarge? He's not coming. Dengan wajah-wajah penuh ambisi, segera kedua bangsat ini memasuki terowongan yang sebelumnya sudah disusun rapi oleh si Bokir sebagai komandan dengan susah payah. Nah, kali ini si Bulet yang ingin menguasainya, tapi sayang sekali rupanya si Juna lebih cepat dan lebih sadar akan situasi. Sehingga si Bulet yang berniat serakah pun terpaksa harus tereliminasi di dalam terowongan yang begitu poek, sadis. Too fucking slow. Tidak menyangka, dari ketujuh kerewedan yang terlatih sekalipun dan menguasai teknik pembegalan secara profesional pun terpaksa harus kandas di tangan seorang Juna yang dikenal sebagai anak bawang di kelompoknya. Juna yang berhasil kabur dari kejaran para polisi merasa tenang karena dianggap para pesaingnya telah gugur di medan perang sambil menikmati suasana santai dengan sebotol intihong di tangannya. Tak lama, ada suara telepon masuk yang keluar dari tumpukan duit yang berada di dekatnya. Rupanya, bukan suara panggilan, melainkan hanya sebuah pesan. Ya, rupanya si Uwa telah lama berada di ruangan itu dan memperhatikan gerak-gerik si Juna yang sama sekali tidak mengenalinya. Kemudian, si Uwa memberikan hasil laporan dokter mengenai kejadian lalu yang telah menimpa dirinya juga Dogi, si anak kesayangannya. Bullets A1 and A2 enter the right lung. Cause of death, blood loss and trauma.
Tanpa banyak cincong dan berjigong-jigong, seketika itu si Ua langsung mengarahkan pistolnya tepat ke titik bagian-bagian peluru yang pernah bersarang di tubuhnya. Dan yang terakhir, di bagian jantung seperti yang dialami Dogi yang meregangkan nyawa atas kebiadaban makhluk ini. What the fuck do you want? I want your liver. Lungs. Spine. By the way, his name was Dougie. Ya, akhirnya dendam si Ua Jason kini sudah terbayarkan lunas. Coba kalau saya yang jadi penulis atau sutradaranya, mungkin si bajingan ini dibikin tersiksa dulu, jangan langsung dibikin mati atuh. Entah ditonjokin dulu, dicabut bulu keteknya atau tititnya dicubit pakai gegep gitu. Pokoknya dibikin semenderita mungkin lah biar impas gitu kan. Saya jadi gemes sumpah. Tapi ya nggak apa-apalah, segitu juga udah uyuhan. Bisa dapat film gratis, download pakai wifi tetangga gratis pula. Pokoknya apapun film yang dimainkan si Ua saya ini mah, percayalah tak pernah akan gagal, pasti jos, Marco Jos. Segitu saja ya, terima kasih yang sudah lalajo atau menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan maaf juga saya jadi terbawa emosi. Jaga kesehatan, pola makan dan yang teratur. Jangan lupa bahagia biar awet muda seperti saya. Ya segitu saja ya, Roger TWW kecelik Permios. Are we done? We're done.